Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi untuk anak-anak sekolah minggu GKMI Tanjung Karang. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Ya, kita berharap kita semuanya diberkati Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan. Ya, meskipun kita tidak bisa berjumpa, tetapi kita percaya bahwa kita ada di dalam satu Tuhan, satu iman, dan kita satu roh. Kita disatukan untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Teman-teman yang ada di rumah, tetap ya untuk menjaga kesehatan supaya kita tetap sehat sehingga kita bisa memuji Tuhan. Dan hari ini Pak Pandi ditemani oleh Kak Edenia untuk kita boleh bersama-sama memuji siapa Kak Nia? Memuji Tuhan ya. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berkati Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pagi ini. Bila kiranya Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini berada di rumah, yang mengikuti ibadah secara online. Biarlah kami tetap semangat, kami tetap bersuka cita, dan kami tetap bergembira untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Sekali lagi shalom. Ya. Shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kita semuanya. Nah, pagi hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari Kak Nia, yuk. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Kita tetap bergembira dan bersuka cita ya. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Katakan hari Senin, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Mari bersama-sama bertepuk tangan, kita memuji Tuhan, tetap bersuka cita dan bergembira ya. Haleluya. Bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Semua hari adalah harinya Tuhan. Katakan sekali lagi bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Katakan hari Senin, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan.
Haleluya. Kita bersama-sama mengangkat tangan kita, hati kita. Kita sembah Tuhan. Kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Mari bersama-sama untuk teman-teman yang ada di rumah, kita memuji Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Haleluya, katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik. Oh, kasih setiamu besar Tuhan, kasih setiamu besar buat kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Nah teman-teman semuanya, pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita
untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari bersama-sama kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Atas ibadah sekolah minggu GKM Tanjung Karang pagi hari ini, setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah pagi ini, mereka yang memuji Tuhan, mereka yang mendengar firman Tuhan, mereka yang ada di rumah saat ini, diberkatilah kehidupannya dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, sebelum Pak Pandi bercerita, Pak Pandi mau tanya, kira-kira minggu kemarin yang cerita siapa sih? Bu Indri ya. Bu Indri. Ceritanya tentang apa? Tentang Ruth dan Naomi. Nah, pagi hari ini Pak Pandi mau bercerita tentang seorang raja yang diurapi oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Nah, tentunya adik-adik pernah membaca di dalam kitab Mazmur pasal 23 ya. Kitab Mazmur pasal 23. Di sana ada pujian yang indah ya, yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Betul ya? Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, kira-kira siapakah dia? Dia adalah Daud ya, seorang penggembala. Nah, pagi hari ini saya mau bercerita tentang Daud yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Nah, Daud ini adalah anak bungsu Isai ya, cucu Obed. Nah, Obed itu adalah anak dari pernikahan Boas dan Ruth. Nah, pada waktu itu kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Saul. Karena masyarakat atau warga negara Israel pada saat itu meminta seorang raja kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan seorang raja namanya Saul. Dan Saul adalah raja pertama di Israel yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan melalui tumpangan tangan siapa? Nabi Samuel. Nah, pada mulanya Saul orangnya taat, orangnya rajin, dia patuh kepada Tuhan, dia tunduk taat kepada Tuhan. Tetapi lama-kelamaan dia menyimpang dari jalan Tuhan. Dia kembali tidak taat kepada Tuhan. Nah, sampai akhirnya Tuhan ingin ya punya rencana untuk mengganti Raja Saul ini dengan raja yang baru. Sampai akhirnya dia berfirman kepada Nabi Samuel. Dia berkata, dia mendatangi Samuel. Samuel, Samuel. Dan Samuel berkata, "Ya Tuhan, apa yang harus aku katakan?" Lalu Tuhan berfirman, "Datanglah kamu ke rumah Isai, karena aku akan memberkati anaknya untuk menjadi seorang raja." Nah, akhirnya Nabi Samuel taat kepada Tuhan. Dia diutus Tuhan untuk mendatangi rumah Isai. Akhirnya dia membawa apa? Persediaan. Nah, ini ada tanduk, ada tabung diisi minyak urapan ya. Dia membawa pengawal atau hambanya. Dia bersama-sama saat itu datang ke rumah Isai. Nah, dia totok-totok pintu, tok 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 tok. "Pak Isai." Nah, "Pak Isai." Dan ketika Isai membukakan pintu, dia kaget. Ternyata ada Nabi Samuel.
bersama dengan hambanya, ada juga keledainya. Nah, dia bertanya, ada apa Nabi? Malam-malam begini kok datang? Gitu ya. Nah, akhirnya Samuel berkata kepada Isai, Tuhan ingin memiliki seorang raja yang baru. Dan saya diutus oleh Tuhan datang ke sini untuk memberkati anakmu, memilih anakmu menjadi seorang raja yang baru. Nah, sekarang panggil semua anak-anakmu. Ya, anak-anakmu suruh datang kemana? Ke sini semua. Suruh menghadap. Akhirnya ke-8 anaknya tadi disuruh datang satu persatu lewat di depan siapa? Nabi Samuel. Nah, ketika yang pertama datang, namanya siapa? Namanya Eliab. Eliab itu orangnya gagah. Wah, gagah. Ini Pak Pandi ini agak kurus dikit ya, gagah tapi agak kurus dikit. Orangnya gagah, orangnya ahli berperang. Nah, orangnya tampan, luar biasa. Tetapi ketika dia lewat di depan Nabi Samuel, Tuhan berfirman, tidak, aku tidak mau itu. Nah, akhirnya lewat. Terus yang kedua siapa? Eliab. Nah, Abinadab. Nah, Abinadab yang kedua. Abinadab datang di depan Nabi Samuel. Ternyata Tuhan juga tidak berkehendak. Yang ketiga, Syama datang juga, tetapi ternyata juga tidak mau. Nah, akhirnya sampai yang ketujuh, semuanya lewat di depan Nabi Samuel, tetapi ternyata Tuhan tidak menginginkan mereka. Akhirnya Nabi Samuel tanya kepada Isai, apakah anakmu cuma ini aja? Tidak Nabi, masih ada satu, dia masih kecil. Dia masih menggembala kambing di padang. Akhirnya Nabi Samuel bilang, ayo segera panggil anakmu, karena hari ini harus ada upacara pengurapan. Akhirnya hamba-hamba daripada Isai memanggil Daud yang saat itu masih menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Nah, ketika Daud datang, dia berjalan di depan Nabi Samuel. Nah, wajahnya ya pipinya masih kemerah-merahan, masih seger, buger, tampan, ganteng gitu ya, kayak siapa yang kalau di sini, kayak Pak Hendra gitu kan, ganteng gitu ya. Nah, atau Mas Dioni yang ganteng itu. Ketika dia lewat, wah, akhirnya Tuhan berfirman, nah, urapilah Daud untuk menggantikan Raja Saul menjadi raja. Akhirnya dengan segera Nabi Samuel mempersiapkan segala sesuatu untuk mengurapi Daud, sehingga Daud diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel untuk menjadi raja. Dan saat itu ketika Daud diurapi Tuhan, ya, sejak itu roh Tuhan hadir memberkati dan mengurapi Daud. Nah, begitu ceritanya teman-teman semuanya. Ada pertanyaan nih buat teman-teman semuanya. Kenapa sih anak-anak Isai yang tadi gagah perkasa, mereka yang tampan, ahli berperang, ahli bela diri, mereka yang sudah terbiasa dengan senjata, mereka tidak dipilih oleh Tuhan menjadi raja? Oh, kira-kira pertanyaannya seperti itu. Ada nggak yang bisa jawab? Nah, coba tanya kakaknya, adiknya, coba. Nah, kenapa? Karena Tuhan itu tidak melihat tampangnya, tidak melihat perawakannya, tidak melihat dedek piadeknya, mau dia tinggi, mau dia gagah, tetapi kalau Tuhan tidak mau, ya tidak bisa. Nah, terus kenapa kok malah memilih Daud? Ya, ternyata ada jawabannya. Karena Tuhan, dia melihat hati Daud, dia melihat hatinya penuh kasih,
penuh belas kasihan, dan di sana ada ketaatan yang luar biasa. Ya, dia mengasihi dombanya, dia taat, dia setia, ya. Dia sangat diberkati Tuhan. Nah, dan sebagai ayat mas pada pagi hari ini, ya, kita akan membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7b. Yo, sama-sama ya, disiapkan Alkitabnya. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7b. Di sana dikatakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi teman-teman, mungkin yang saat ini orangnya tidak ganteng, orangnya belum cantik, ya, masih ya biasa-biasa, tidak masalah. Yang penting percaya diri, ya, diberkati Tuhan. Karena Tuhan itu tidak melihat tampangnya. Walaupun tampangnya keren, tetapi hatinya tidak benar, ya tidak dipilih oleh Tuhan. Tetapi ketika hati kita, hidup kita benar di hadapan Tuhan, taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati teman-teman semuanya yang ada di rumah. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan tentunya kita, ya, harus menjaga namanya protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, ya, makan yang sehat, dan kita semuanya berolahraga supaya kita semuanya sehat, cerdas, dan diberkati Tuhan. Oke, terima kasih. Biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi kekuatan buat kita semuanya, untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah, untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Ajar kami untuk memiliki roh ketaatan kepada Tuhan, roh tunduk ketaatan kepada Tuhan, untuk kami diberikan hati yang penuh belas kasihan, seperti Engkau memilih Daud, yang oleh karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan ketaatan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami semuanya, sekolah kami, ayah, ibu, semuanya, adik, kakak, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi dan sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.